Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sangat relatable buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu dari Injil Yohanes tentang bersaksi dengan hidup. Lewat penjelasan renungan kita kali ini, kita benar-benar diajak mikir dan merenung. Apa sih sebenarnya arti nyata dari menjadi saksi Kristus di zaman modern ini? Oke, kita mulai masuk ke bagian pertama nih, panggilan berbagi kesaksian. Pernah nggak sih kamu ngerasa di dalam hati tuh pengen banget sharing soal iman, pengen cerita tentang kebaikan Tuhan ke orang lain, tapi tiba-tiba mundur teratur. Kenapa? Ya karena rasa takut, takut salah ngomong lah, takut ditolak sama lingkungan atau circle pertemanan kita, atau yang paling sering nih, takut dibilang sok suci atau menggurui. Wajar banget kok. Teks renungan hari ini tuh bener-bener berempati sama rasa insecurity kita. Ketakutan-ketakutan manusiawi kayak gini nih yang sering bikin kita diem 1000 bahasa. Karena kita terlalu fokus sama kelemahan diri sendiri. Tapi tenang dulu, ceritanya nggak berhenti di situ. Karena ada kabar baik yang luar biasa di bagian kedua ini, janji Roh Penghibur. Yesus tuh nggak pernah, sama sekali nggak pernah, ngutus kita sendirian ke tengah dunia yang kadang keras ini. Dia udah janji bakal ngutus roh kebenaran, sang roh penghibur yang bakal bersaksi tentang dia lewat kita. Jadi poin krusialnya tuh gini, kesaksian hidup kita itu bukan soal seberapa jago kita public speaking atau seberapa kuat kita nahan emosi pakai tenaga kita sendiri. Bukan itu. Ini murni buah karya Roh Kudus di dalam hati kita yang ngebikin terang Kristus itu bisa bersinar keluar. Ibaratnya, kita ini cuma perlu jadi salurannya aja. Dan tahu nggak apa yang bikin kesaksian kita itu punya kekuatan yang real? Kuncinya ada di sini. Kita itu nggak lagi debat soal ide kosong, teori yang ribet, atau sekedar opini yang abstrak. Sama sekali nggak. Kita lagi ngomongin dan bersaksi tentang seorang pribadi yang benar-benar kita kenal dari dekat. Pribadi yang selalu kita sapa dalam doa dan yang kita terima secara nyata dalam ekaristi. Pengalaman hidup nyata kita bareng Tuhan, baik pas lagi seneng maupun pas lagi down banget, itulah yang bikin kesaksian kita jadi otentik dan hidup. Terus, pertanyaannya sekarang, gimana sih hubungan personal yang mendalam tadi bisa kelihatan di luar? Yuk kita bahas di bagian ketiga, kesaksian melalui tindakan nyata. Coba deh kita perhatiin sekeliling. Dunia modern tempat kita tinggal ini kan kadang rasanya berisik dan kacau banget ya. Gampang banget orang ribut, isinya ngeluh terus, dan selalu nyari siapa yang bisa disalahin. Tapi, sebagai orang Kristen, kita justru dipanggil buat jadi semacam alternatif yang beda banget. Kita diajak buat bawa ketenangan, tetap berdiri teguh di atas kebenaran, dan ngasih belas kasih di tengah semua kekacauan itu. Lalu prakteknya gimana tuh? Apa harus selalu ngelakuin hal-hal yang bombastis? Ya enggak lah, tindakan kesaksian harian itu sebenarnya simple banget, tapi butuh konsistensi. Kayak tetap jujur di tempat kerja walaupun mungkin yang lain pada curang. Tetap lembut dan sabar di rumah pas lagi capek. Setia ngambil waktu buat doa, dan ini yang sering kali menantang. Mau ngampunin orang yang bikin kita sakit hati. Saudara-saudari, percaya deh, khotbah yang paling kuat dan membekas di hati orang itu jarang banget berupa pidato berjam-jam. Justru lewat tindakan-tindakan sepi, kecil, dan konsisten inilah orang lain bisa ngelihat wajah Yesus di dalam diri kita. Ini otomatis bawa kita ke satu pemahaman krusial di bagian keempat, menjadi tanda kehadiran Kristus. Intinya, bersaksi itu cuma masalah ngebikin Yesus kelihatan secara natural lewat keseharian kita. Bukan tentang cari panggung atau lakuin hal-hal besar biar dipuji orang. Makanya, hari ini saya mau ngajak kita semua buat pause sebentar dari rutinitas. Coba tanyain satu pertanyaan penting ini ke diri kita sendiri. Gimana ya caranya aku bisa ngebiarin Roh Kudus bersaksi lewat hidupku hari ini? Daripada pusing mikirin pencapaian besar apa yang harus diraih hari ini, mending kita kasih ruang aja. Kita izinkan, kita berserah, dan biarin Roh Kudus yang ngebimbing setiap langkah kita. Karena pada akhirnya, semuanya bakal bermuara ke satu kebenaran yang sangat sederhana ini. Kalau kita benar-benar dekat sama Kristus, hidup kita itu otomatis bakal berbicara dengan sendirinya. Nggak perlu dipaksa, itu bakal ngalir aja. Jadi, udah siap belum nih kita jadi pengeras suaranya kasih Tuhan lewat keseharian kita mulai hari ini? Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.